Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kronologis kejadian penguasaan lahan daripada Ormas PP tersebut. Bahwa sejak tahun 2017, Ormas PP telah menduduki lahan parkir milik RSUD Tangsel dan selalu mengutip biaya parkir kepada setiap kendaraan pengunjung yang masuk. Kemudian pada tahun 2023, vendor PT BCI yang ditetapkan sebagai mitra sewa terpilih berupaya untuk melakukan memasang daripada gate yang ada di areal RSUD tersebut. Kemudian PT BCI meminta kepada RSUD untuk membuat surat pemberitahuan kepada MPC PP agar tidak menguasai lahan parkir. Karena surat telah dikirim kepada Ketua MPC Tangerang Selatan tidak direspon, maka perwakilan PT BCI berinisiatif untuk menghampiri Ketua MPC Tangsel atas nama tersangka MR untuk meminta agar Ormas PP tidak lagi menguasai lahan parkir. Namun, tersangka MR mengatakan bahwa PP tidak mau meninggalkan lahan parkir di RSUD tersebut. Kemudian pada bulan September 2023, PT BSI menunjuk tim kerja untuk memasang POS atau portal otomatis, dan pada saat akan melakukan pemasangan, tim pada saat bekerja mendapatkan intimidasi dari Ormas PP dengan cara mengancam akan membacok serta membakar mobil tim kerja yang berada di lokasi, sehingga tim kerja merasa takut dan tidak jadi melakukan pekerjaan. Keesokan harinya, PT BCI kembali memerintahkan tim kerja untuk melakukan pemasangan instalasi listrik di gate parkir. Namun, ternyata tim kerja kembali mendapatkan intimidasi dari Ormas PP berupa melakukan penganiayaan dengan cara menendang tim yang melakukan pekerjaan sehingga mereka atau pekerja merasa takut dan meninggalkan lokasi. Kemudian PT BCI melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan surat kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan tentang pengelolaan lahan parkir yang telah menjadi haknya secara legal. Kemudian pada tanggal 18 September 2023 diadakan rapat mediasi antara PT BCI dengan pengurus PP Tangsel di kantor Satpol PP Pemkot Tangsel. Namun hasilnya tersangka MR selaku Ketua PP Tangsel tidak akan mau meninggalkan lokasi lahan parkir RSUD Tangsel. Melihat tidak adanya kejelasan untuk mendapatkan hak pengelolaan parkir RSUD Tangsel, maka PT BCI kembali memberanikan diri untuk menunjuk tim kerja berdasarkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk kembali memasang gate parkir di pintu keluar dan memasang jaringan ataupun instalasi. Namun kembali didatangi oleh Ormas PP dan melarang untuk menurunkan peralatan dari atas mobil. Meskipun demikian, tim tetap memaksa untuk melakukan pekerjaan
di mana saat baru membuat fondasi gate parkir dan mendirikan box serta palang parkir, tim terus mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota PP yang datang semakin banyak, dan tim terus mendapatkan intimidasi dan semakin beraksi berupa atau dalam bentuk dorongan, ancaman, dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kurang lebih dari 30 orang anggota Ormas. Bahkan palang gate yang sudah terpasang saat itu dirobohkan sampai membentur ke salah satu tim yang bekerja sehingga mengakibatkan terluka. Atas informasi dari masyarakat tersebut, maka tim daripada Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan segera melakukan atau mendatangi TKP, selanjutnya melakukan penindakan terhadap 30 orang yang berada di TKP, dan alhamdulillah kami sudah melakukan proses hukum terhadap 30 orang saat ini, dan kami sudah menetapkan tersangka terhadap Ketua PP Tangerang Selatan, dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pengejaran dan kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini adalah foto daripada Ketua PP Tangerang Selatan dengan inisial MZ. Ini adalah fotonya. Rekan-rekan sekalian, adapun perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP, ya, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kemudian berdasarkan hasil pendalaman, kalau kita hitung dari 2017 sampai sekarang, ya kurang lebih sudah dapat
mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk membeli akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP, perharinya juga ada, sampai dengan setiap bulan diakumulasi. Kemudian terhadap para tersangka, ini kami jerat dengan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan pasal ancaman hukuman 1 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap kasus ini dari Inspektorat Daerah Tangerang Selatan telah melakukan penghitungan potensi kerugian terhadap pemasukan daerah yang bisa atau uang yang seharusnya masuk ke kas daerah itu sudah dihitung dari Inspektorat Daerah, itu kurang lebih harusnya bisa disetor ke kas daerah sekitar 5 miliar. Ini sebagai tambahan, ini kasus yang terjadi di Tangerang Selatan. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kami sampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan atau turut serta di dalam suatu perkumpulan untuk melakukan kejahatan yang terjadi di pasar SGC Cikarang terhadap para pedagang pasar. Perlu kami sampaikan bahwa di pasar SGC tersebut terdapat sekitar 150 pedagang yang setiap hari berjualan di sana. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pedagang dan ternyata benar hasilnya bahwa para pedagang ini merasa terancam oleh keberadaan daripada ormas, yang mana ormas dengan inisial Ormas T yang ada di Bekasi ini secara terstruktur melakukan pemerasan terhadap para pedagang. Perlu kami sampaikan bahwa para pelaku melakukan pemerasan tersebut dengan berkedok melakukan pengutipan uang keamanan kepada para pedagang dengan cara mengintimidasi secara langsung dengan ancaman kekerasan
bahkan sekali-kali kadang-kadang dilakukan dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, berdasarkan hasil daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berupa pengumpulan keterangan dari para pedagang yang ada, selanjutnya tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang dari anggota ormas tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan pemerasan ini dilakukan secara terorganisir. Kenapa terorganisir? Karena ini tersusun rapi. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan fakta bahwa para pelaku melakukan pemerasan dengan cara melakukan pengutipan uang kepada para pedagang dari tahun 2020 sampai dengan kemarin pada saat ditangkap. Dan dilakukan pada saat jam malam, karena pasar tersebut bukanya malam hari, yaitu dari jam 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Keberadaan para pelaku ketika melakukan pemerasan berkedok mengutip uang keamanan dengan menggunakan atribut ormas. Dan ketika uang kutipan tidak diberikan, maka para pelaku akan marah dan mengatakan kalau tidak mau bayar, jangan jualan di pasar sini. Serta kadang-kadang para pelaku mengutip uang keamanan dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol atau dalam kondisi sudah dalam keadaan mabuk. Kemudian dengan cara-cara tersebut, maka para pedagang pasar merasa takut dan terintimidasi, sehingga dengan terpaksa para pedagang memberikan uang keamanan kepada para pelaku. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengutipan tersebut, kami sudah di awal sudah sampaikan bahwa pengutipan tersebut sudah dilakukan mulai dari tahun 2020 sampai kemarin tahun 2025, bulan Mei kemarin. Ya, sampai kemarin ditangkap, sampai kemarin diamankan. Dan kutipan tersebut dilakukan 2 kali ya, dalam sehari. Atau ulangi, dilakukan 2 kali. Dengan total pendapatan apabila kita hitung dari tahun 2020 sampai dengan 2025, kami mencoba hitung khususnya yang di pasar SGC Cikarang mencapai angka 5,8 miliar. Rekan-rekan sekalian, setiap kali melakukan kutipan dalam 1 hari, rata-rata para pelaku mendapatkan uang antara 4 juta sampai 4.200.000 dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari dari
jam 23 sampai dengan jam 5 itu mendapatkan uang sebesar 4 juta sampai dengan 4.200.000. Di mana dalam pembagiannya untuk ketua umum mendapatkan pembagian antara 1.200.000 sampai dengan 1.600.000. Ini untuk ketua umumnya. Kemudian untuk pengurus dan anggota mendapatkan 50.000 sampai dengan 200.000 per hari. Kemudian proses pemerasan berkedok kutipan uang keamanan dilakukan oleh anggota Ormas inisial J dan JR. Selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh tersangka MRAM atas perintah Ketua Umum Saudara RG melalui Panglima Ormas atas nama AR. Kemudian uang tersebut dibagi-bagi kepada beberapa anggota Ormas dan Ketua Ormas. Itu adalah modus daripada mereka setelah uang terkumpul. Kemudian dari rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus khususnya terhadap Ormas Trinusa yang ada di Bekasi, kami berhasil menyita barang bukti berupa 6 buah seragam Ormas, 1 buah kaos, 6 buah celana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah 1 buah buku catatan pembagian uang kutipan. Kemudian bukti transfer uang kutipan kepada Ketua Umum. Kemudian bukti transferan kepada para anggotanya uang sebesar 5 juta rupiah. Terhadap para pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Kemudian pasal 169 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman selama 1 tahun. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin rekan-rekan mungkin sudah mendapatkan berita secara live bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei kita telah melakukan langkah penindakan terhadap penguasaan lahan milik Badan Meteorologi dan Geofisika yang dilakukan oleh Ormas, salah satu Ormas GB di wilayah Tangerang Selatan, di mana berdasarkan secara legal standing bahwa lahan tersebut adalah sah milik daripada pemerintah yang dalam hal ini adalah milik BMKG. Seperti kita bersama bahwa di lahan tersebut selama ini masih dikuasai atau mungkin ditempati oleh Ormas, sehingga dalam rangkaian kegiatan tersebut kita sudah berhasil mengamankan sebanyak 17 orang. Kemudian di dalam pelaksanaannya kami sudah melakukan proses lanjut, yaitu melakukan proses terhadap penguasaan dan penggelapan aset. Kami sudah menetapkan tersangka terhadap mereka, para pelaku. Kemudian terkait dengan percobaan pemerasan, tentunya kami masih
perlu melakukan pendalaman untuk pemenuhan alat bukti. Karena beberapa kesaksian dari pelapor maupun saksi yang ada di TKP pada saat itu masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti maupun keterangan yang ada. Sehingga peran para pelaku yang diduga melakukan pemerasan ini masih perlu kita dalami lebih lanjut. Yang menjadi catatan terkait dengan kegiatan daripada atau tindak lanjut daripada penanganan yang kasus di BMKG, bahwa Polda Metro maupun Polres Tangerang terus akan memantau situasi keamanan di lahan BMKG yang terletak di Pondok Aren, sehingga proses pembangunan yang akan dilakukan oleh BMKG tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, terhadap Ketua Grip Jaya Tangsel yang kemarin kedapatan positif narkoba, akan kita lakukan proses pendalaman lebih lanjut, baik itu secara dari sisi undang-undang narkoba maupun keterlibatannya di dalam memasuki pengarangan orang atau menguasai lahan. Kemudian yang berikutnya lagi, pada kesempatan yang baik ini, kami dari jajaran kepolisian mengingatkan agar seluruh ormas mematuhi aturan hukum yang ada, serta kooperatif terhadap proses hukum. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Karendal Op selaku pelaksana operasi.